Ganongrong. Namanya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Tapi di balik kegagahannya sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, tersimpan sebuah rahasia kelam yang jarang terungkap. Sebuah kisah tentang alunan gamelan maut dan penari gaib yang konon masih gentayangan di lerengnya yang sunyi. Ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah penelusuran sejarah, tradisi, dan pantangan yang bersinggungan langsung dengan dunia lain. Kisah ini membawa kita kembali ke masa lalu, ke sebuah padepokan seni tari yang tersembunyi di kaki Gunung Raung. Disinilah para penari muda ditempa untuk menjadi maestro, menguasai setiap lekuk gerak dan tatapan mata yang penuh makna. Namun, ada satu tarian yang dianggap paling sakral. Sebuah tarian yang hanya boleh dibawakan pada waktu-waktu tertentu oleh penari terpilih. Tarian ini bukanlah persembahan biasa. Ia adalah jembatan komunikasi dengan dunia roh, sebuah ritual untuk memuja penguasa hutan yang diyakini bersemayam di puncak Raung. Gamelan yang mengiringi tarian ini pun bukan sembarang gamelan. Konon beberapa perangkatnya dibuat dari bahan-bahan yang tak lazim, dan alunan yang dihasilkannya mampu membuka gerbang antara dua dunia. Saat gamelan ditabuh, suaranya menggema menembus kabut, memanggil yang tak terlihat untuk datang menyaksikan persembahan. Suasananya begitu magis, melankolis, namun juga menyimpan aura yang begitu kuat dan menakutkan. Penduduk desa percaya alunan gamelan ini adalah penanda dimulainya sebuah upacara agung. Puncak dari ritual ini adalah saat sang penari utama menari seorang diri di tengah panggung alam. Gerakannya bukan lagi gerakan yang ia pelajari, melainkan gerakan yang dituntun oleh kekuatan tak kasat mata. Matanya kosong, tubuhnya seolah dirasuki, menjadi wadah bagi roh leluhur atau bahkan sang penguasa hutan itu sendiri. Melalui tarian ini, mereka menyampaikan pesan, meminta berkah, dan menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Keberhasilan tarian ini berarti panen akan melimpah dan desa akan terhindar dari mara bahaya. Namun, di setiap ritual sakral selalu ada pantangan yang tak boleh dilanggar. Pantangan ini adalah aturan tak tertulis yang menjadi kunci keselamatan. Salah satu pantangan terbesar adalah tarian ini tidak boleh dibawakan dengan niat yang tidak murni. Hati sang penari harus bersih, tanpa kesombongan, tanpa hasrat duniawi. Ia harus menari bukan untuk pujian, melainkan sebagai bentuk pengabdian. Selain itu, ada hari-hari tertentu di mana gamelan sama sekali tidak boleh dibunyikan dan tarian tidak boleh dipentaskan. Melanggar pantangan ini sama saja dengan mengundang murka. Legenda yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang penari muda yang sangat berbakat. Kecantikannya tiada tara dan gerak tarinya mampu memukau siapa saja. Namun, di balik bakatnya, ia menyimpan ambisi besar. Ia ingin menjadi penari terhebat, dipuja dan diakui oleh semua orang. Ia merasa tarian sakral itu adalah panggung terbaik untuk menunjukkan kehebatannya. Tanpa sepengetahuan guru dan para tetua, ia nekat berlatih tarian terlarang itu di malam hari, di sebuah tempat yang dianggap keramat. Malam itu, bulan purnama bersinar redup tertutup awan. Dengan keyakinan penuh, ia mulai menari diiringi suara gamelan imajiner dalam benaknya. Gerakannya sempurna, bahkan lebih indah dari yang pernah ia tampilkan. Tapi ia tidak sadar, ia tidak lagi menari sendirian. Sosok-sosok tak kasat mata mulai berdatangan, tertarik oleh energi yang ia pancarkan. Mereka bukanlah roh leluhur yang biasa diundang, melainkan entitas lain, penghuni lereng Raung yang merasa terganggu. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar alunan gamelan yang sesungguhnya. Suaranya sayup-sayup, terdengar aneh dan tidak beraturan, seolah ditabuh oleh tangan-tangan gaib. Alunan itu bukan lagi melodi yang indah, melainkan irama yang menyeramkan,
penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Sang penari terkejut. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba berhenti, tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Terus bergerak mengikuti irama gamelan maut itu. Ia terus menari, menari, dan menari tanpa henti. Tubuhnya lelah, napasnya tersengal, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia seperti boneka yang dikendalikan. Dalam keputusasaannya, ia melihat bayangan-bayangan hitam mengelilinginya, menatap dengan tatapan kosong. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Ia telah melanggar pantangan terbesar, menari dengan kesombongan di tanah terlarang. Keesokan paginya, sang penari ditemukan tak bernyawa di tempat ia menari. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar menatap langit, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ada tanda kekerasan di tubuhnya, tapi seluruh desa tahu apa yang telah terjadi. Ia telah menjadi korban dari alunan gamelan maut, tarian yang seharusnya tidak pernah ia tarikan seorang diri. Sejak saat itu, penduduk semakin takut dan menghormati aturan tak tertulis di lereng Raung. Kisah ini menjadi pengingat abadi. Konon, hingga hari ini, para pendaki atau warga yang berkemah di sekitar Gunung Raung terkadang masih mendengar suara gamelan misterius di tengah malam buta. Suara yang melankolis namun menusuk kalbu, datang dari arah yang tidak jelas, lalu menghilang begitu saja di telan sunyinya malam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sekilas sosok perempuan menari di antara pepohonan. Gerakannya indah, namun penuh kepedihan. Apakah itu arwah sang penari yang terjebak? Selamanya harus menari untuk penebusan dosanya? Atau itu adalah peringatan dari para penunggu Gunung Raung bagi siapa saja yang berani datang dengan niat yang tidak baik? Tidak ada yang tahu pasti. Misteri ini tetap terkubur bersama kabut tebal yang sering menyelimuti puncak Raung. Kisah alunan gamelan maut dan sang penari gaib ini lebih dari sekadar cerita seram. Ia adalah cerminan dari bagaimana leluhur kita memandang alam. Bagi mereka, gunung, hutan, dan sungai bukanlah objek mati. Mereka adalah entitas hidup yang memiliki roh, penguasa, dan aturannya sendiri. Seni seperti tarian dan musik gamelan menjadi cara mereka untuk berkomunikasi, untuk menghormati, dan untuk menjaga harmoni dengan alam semesta. Melanggar harmoni itu berarti siap menanggung akibatnya. Jadi, jika suatu saat kamu berada di lereng Gunung Raung dan mendengar alunan gamelan di tengah keheningan malam, mungkin itu bukan sekadar imajinasimu, mungkin itu adalah gema dari sebuah kisah tragis, sebuah pengingat bahwa ada batas yang tak boleh kita lewati, dan ada rahasia kelam yang lebih baik tetap menjadi misteri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya dengan cerita ini atau punya pengalaman serupa di tempat lain? Sampai jumpa di penelusuran misteri selanjutnya. Tetaplah penasaran.